Apa yang terjadi di ITB ini menjadi sorotan bahwa ketika mahasiswa punya masalah finansial dan tidak mampu bayar uang kuliah, kenapa kampus mengasih solusi dengan mengarahkan pinjam uang ke pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan kampus yang kita sebut di sini adalah pinjol. Kita coba tampilkan perkembangan kasus ini dengan melihat kehebohan ini dari respons pihak dulu ya pemirsa ya. Kita akan lihat. Baik, ini adalah respon dari pihak kampus. Jadi menurut Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto, pihak kampus berpegangan pada pasal 9 ayat 1 Permendikbud nomor 25 tahun 2020 bahwa, ini kita garis bawahi ya, bahwa mahasiswa wajib membayar uang kuliah tunggal atau UKT secara penuh pada semester atau pada setiap semester. Dan ITB memiliki prosedur pengajuan keringanan yang terbuka. Naomi menjelaskan, yang seperti Anda saksikan di layar, khusus bagi mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran UKT, ITB melalui Direktorat Kemahasiswaan ITB menyediakan prosedur pengajuan keringanan UKT dan cicilan UKT pada setiap semester bagi mahasiswa. Pihak ITB pun menyebut bahwa Dana Cita ini juga bekerja sama dengan kampus lain sehingga dianggap merupakan solusi yang tepat. Tapi pemirsa, apakah solusi yang ditawarkan ini juga dipertimbangkan kampus bahwa dana pinjol juga tetap akan memberatkan dari segi bunganya? Kita akan bergeser ke informasi berikutnya pemirsa. Ini adalah kami coba tampilkan untuk hitung-hitungan dari pihak Dana Cita. Ini adalah pihak yang digandeng oleh pihak ITB. Pihak ketiga yang kemudian ini memberikan pinjaman online. Dilansir dari situs Dana Cita, setiap pinjaman untuk cicilan, misalnya 12 bulan, ada biaya platform segini. Kita lihat ya pemirsa. Bahwa ini adalah 12 bulan, biaya bulanan platformnya 1,75%, kemudian ada lagi biaya persetujuannya 3%, ini 12 bulan. Kemudian untuk yang cicilan 6 bulan, biaya bulan platformnya adalah di 1,6%, lalu ada lagi biaya persetujuan di 3%. Jadi artinya jika kita pinjam duit, ambil saja misalnya 15 juta pemirsa, ini untuk 12 bulan ya, berarti estimasi pengembaliannya nanti menjadi 18 juta, kemudian 600.000. Naik ya. Kita coba untuk hitung-hitungan 6 bulan, bahwa dengan angka segini, dengan biaya platform 1,6 dan juga biaya 3% lagi, 15 juta berarti kalau untuk 6 bulan, ini nanti maksud kami tambahannya adalah nanti bisa menjadi lebih dari atau juga 16 juta. Atau 16.890.000 rupiah. Jadi ada penambahan begitu ya. Nah memang Dana Cita ini merupakan platform dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa, ataupun tenaga profesional untuk bisa menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan. Mereka ini berizin, kemudian juga sudah diawasi oleh OJK, kemudian anggota dari AFPI dan PSE terdaftar di Kominfo. Cuma yang jadi sorotan, apakah etis ketika mahasiswa yang butuh bantuan karena masalah finansial kemudian dipaksa untuk pinjam dengan ada bunga. Nah, jangka peminjamannya juga pendek. Beda dengan misalnya kalau dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat yang bisa jangka panjang. Nah, jika ITB berdalih bahwa mereka tidak sendiri dalam hal bekerja sama dengan pihak pinjol sebagai solusi pembiayaan uang kuliah, dan setelah kami cek di situs Dana Cita juga pemirsa, kampus yang ikutan program ini banyak sekali. Jadi bukan tidak mungkin kasus ITB ini hanyalah ujung dari buket es saja. Hal ini yang kemudian menjadi sorotan. Apa sih yang terjadi sehingga kampus-kampus ini akhirnya melirik pinjol sebagai solusi pintas agar mahasiswa ini bayar uang kuliah? Kami akan ajak Anda untuk melihat dari aturan pemerintah yang ada pemirsa. Bahwa ada undang-undang pendidikan tinggi yang sepertinya mesti kita review kembali. Akar masalah yang disorot adalah Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kita tulis sekali lagi ya, Undang-Undang 12 tahun 2012. Pemirsa, jadi di sini undang-undang ini mengubah status perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum publik yang otonom atau yang disebut dengan perguruan tinggi negeri badan hukum atau sekarang istilahnya adalah PTNBH. Ini istilahnya sekarang. Nah, artinya kampus sekarang ini punya hak penuh untuk komersialisasi dalam mengelola keuangan. Apa-apa yang bisa menghasilkan profit, boleh begitu. Termasuk juga jumlah uang per semester, ya terserah kampus. Nah, sehingga undang-undang ini membuka arah pendidikan Indonesia ke privatisasi dan semakin komersil.
Dalam undang-undang ini atau Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, terdapat ketentuan yang sebenarnya mewajibkan pemerintah, Pemda atau perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk bisa selesai kuliahnya, selesai studinya begitu. Pasal yang saya tampilkan ini adalah pasal 76 ayat 2. Ini menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana ketentuan undang-undang tadi atau Undang-Undang 12 tahun 2012 tadi dilakukan dengan 3 cara, pemirsa. Ini ada 3 yang disorot. Pertama adalah beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Lalu ada poin bantuan atau membebaskan biaya pendidikan. Lalu ada juga poin yang ketiga, pinjaman dana tanpa bunga yang memiliki dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. Poin terakhir ini pemirsa, yang akhirnya kita sorot, yang disorot. Emangnya ada skema atau platform yang bisa kasih duit tanpa bunga? Ini pertanyaannya ya. Jangan-jangan ini kan dijadikan kamuflase aja keberpihakan kampus ke mahasiswa. Kalau kampus menerapkan cara seperti ini, apakah itu tidak ada bedanya dengan pemerasan? Dipaksa mahasiswa mau nggak mau ya solusinya pinjol begitu. Jadi ayolah jangan lupakan etis di sini. Ada orang yang kesulitan bayar kuliah karena himpitan ekonomi, butuh bantuan tapi malah dijebloskan ke solusi yang juga memberatkan mahasiswa. Kami coba dalami, kami punya narasumber di siang hari ini, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.